Itu figur yang pernah direview oleh Bang Medi Renaldi, guys. Untuk bagian tubuh atasnya ini dia itu oke lah, cakep. Gila, keren banget, guys. Konnichiwa minasang, balik lagi di channel Rizky Hidayato. Apa kabar kalian? Genki desu ka? Video kali ini saya akan unboxing sekaligus mereview figur dari anime yang udah kalian tunggu-tunggu banget nih review figurnya. Apalagi kalau bukan Dandadan Okarun yang lagi transform. Bukan cuma satu, tapi ada 4 figur sekaligus dengan tampilan yang berbeda-beda dan tentunya keren-keren banget. Maaf ya guys, bikin kalian nunggu buat reviewnya karena baru ada waktu buat reviewnya. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like ya guys. Terima kasih. Langsung aja kita mulai dari Okarun yang ini guys. Pertama kita mulai dari Luminasta Sega Okarun Transform volume kedua. Itu figur yang pernah direview oleh Bang Medi Renaldi guys. Berarti tampak dari boxnya kayak gini. Tampak atasnya, tampak bawahnya. Langsung aja kita unboxing. Ya, ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya. Di sini kita cuma dapat stand base dan dapat figurnya doang. Ya, ini dia stand base-nya. Bentuknya itu kayak diorama batu yang lagi pecah kayak gini dan ada lubang-lubang buat masukin si kakinya Okarun. Dan ini dia figurnya. Aja kita buka, kepalanya dilindungin sama bubble wrap kayak gini. Kita mulai lihat detail dari kakinya guys. Tuh lihat. Untuk detail kakinya ini cakep banget ya, kayak ada tulang-tulang urat-uratnya kayak gini. Kukunya juga cakep, dan kemudian ini bagian bawahnya ada buat masukin ke si stand base-nya. Lihat detail kakinya. Mantep banget ya guys, tuh lihat bagian bawahnya. Terus juga ini tulang keringnya kelihatan banget, cakep. Dan ini celananya kelinannya sampai sini guys, sampai betis atas. Dan ini kusut-kusut di celananya cakep banget. Tuh lihat gradasinya juga ada, gelap terangnya. Dan ini ikat pinggangnya juga cakep lah, lumayan detailnya. Kemudian sini kusut-kusut di celananya. Ini bagian belakangnya ada kantongnya juga, dan ini kemejanya guys. Untuk kemejanya detail kusut-kusutnya ini cakep, cuman kurang gradasi aja gitu guys. Lihat ini tangannya juga dikelin sama, dan ini jarinya si Okarun. Kukunya ada warnanya sama kayak kakinya tadi, dan detail tangannya juga cakep. Ada tulangnya juga, dan ini bagian belakangnya. Tuh lihat. Dan ini tangan satunya dia lagi megang maskernya guys, tuh. Di sininya ada gradasinya gitu. Dan ini bagian lengannya sama di bagian depannya ada kancing-kancingnya gitu, simple ya guys, tapi keren dia, kurus banget sih Okarun. Sini juga ada gradasinya, dan kemudian ini kerah lehernya ini cakep guys, tuh naik ke atas gini kayak efek cakra gitu. Tuh lihat warna merah gradasinya gini, dan ini bagian maskernya bagian belakangnya juga ada gradasinya sama kayak efek-efek gitu. Dan untuk maskernya ini sculpting dari giginya rapih banget guys, bersih. Tuh lihat cakep banget. Dan kemudian ini kacamata si Okarunnya juga dia bahannya clear parts gitu, kelihatan matanya. Untuk alisnya sendiri dia line artnya cakep, matanya juga cakep, ada garis merah gitu. Dan untuk rambutnya dia warna putih dengan aksen merah kayak gini guys. Bentuknya kayak api gitu ya guys, berkobar maksudnya. Tuh lihat, lumayan lah untuk detailnya. Bagian dalamnya juga sculpting. Lihat, untuk telinganya ini nggak kelihatan ya guys ya Okarun. Ini kacamatanya full clear. Lihat, bahannya full clear kayak gini. Ini bener-bener ekspresi si Okarunnya cakep banget guys, cool banget, persis banget kayak di anime. Lihat. Kalau rating dari saya sini oke lah, ini 8,5 lah guys. Tuh, dia walaupun simple tapi keren kayak gini guys. Langsung aja kita ke next yang Okarun yang
bajunya ada damage-nya gitu guys. Ya, dan ini dia Okarun yang kedua, sama aja kayak tadi, cuman dia itu banyak damage-nya gini, dan bahkan dia itu bajunya compang-camping dan maskernya juga sama guys. Tuh lihat. Tapi untuk celana dan fanbase apakah ada perubahan? Nggak tahu ya guys, langsung aja kita lihat dalamnya. Kalau yang tadi itu dia versi kedua doang guys, volume 2 doang. Kalau ini volume 2 versi 1,5, versi 1,5 gitu lah guys. Langsung aja kita buka. Kalau yang tadi dia itu pakai plastik doang, kalau ini ada mikanya guys dalam. Ini lebih eksklusif sih. Mantap nih guys. Ini saya lebih suka yang dalamnya kayak gini guys, rapi. Ya sama seperti tadi kita dapat figur dan dapat stand base-nya doang guys. Kita langsung lihat aja detailnya. Dan ini dia stand base kakinya. Ini kayaknya mirip sama kayak yang tadi guys, tuh lihat. Bener-bener mirip. Cuman kalau yang ini dia itu lebih polos stand base-nya, kalau ini dia ada kayak glitter atau gradasi kayak gini guys, tuh. Perbedaannya ada di sini. Ini lebih bagus sih. Lebih ke batu gitu dan kelihatan banget premiumnya. Tuh lihat. Jadi nggak cuma polos gitu aja guys. Ada bercak-bercak gitu catnya. Dan kemudian untuk figur Okarunnya, untuk bagian kaki sih mirip-mirip aja ya, bagian celana juga sama. Nah perbedaannya itu ada di bagian tubuh atasnya guys. Untuk bagian tubuh atasnya ini dia itu ya bajunya kayak gini compang-camping, kelihatan banget ini ototnya cakep, terus sculptingannya jelas banget, bener-bener detail. Untuk kuku tangan dan detail tangannya dia lebih banyak urat-uratnya, tuh lihat di sininya. Kita bandingkan sama yang versi sebelumnya. Tuh, kalau versi sebelum ini kurang detail untuk bagian urat-uratnya, kalau ini detail banget tuh lihat. Dia warnanya juga lebih terang, yang ini, yang baru. Tuh, bagian celananya juga sama, warnanya lebih terang. Terus ini bagian perutnya, udelnya, terus six packnya, terus di bagian ketiak sini sculptingannya cakep, dan bajunya tentunya rombang-rambing kayak gini, bener-bener detail banget. Tuh lihat, buset, bagian belakang ini ngeri banget guys. Tuh lihat bentuknya, bener-bener super detail ini mah. Ini cakep banget ya guys. Tuh ini bagian sini ada gradasi merahnya, dan untuk maskernya sendiri dia itu kayak ada retak-retak gini, dan giginya tentu nggak rapi, menjongat keluar gitu. Dan kemudian kelihatan sini nih muka Okarun yang cool parah. Kalau yang tadi itu nggak kelihatan telinganya, kalau yang ini kelihatan telinganya guys. Lihat telinganya kelihatan, dan muka Okarun yang kece parah ini. Tuh, mulutnya juga di sculpting gini, timbul. Untuk matanya beda guys. Kalau yang ini dia matanya ada gradasinya gitu di samping-sampingnya. Kalau yang tadi kan cuman polos gitu aja, ini ada gradasinya guys. Tuh. Kalau untuk garis line artnya ini juga lebih tegas dibandingkan yang tadi. Coba kita bandingin ya. Tuh. Ini matanya lebih tegas kayak Sage mode gitu jadinya kan ya. Sage mode Naruto gitu. Untuk rambutnya ya bisa dibilang hampir sama sih. Lihat, cuman sini ada minus sedikit yang baru ini. Ya jadi itu dia Okarun Transform volume 2 versi 1,5. Ini dia kalau kita pasang di stand base nya dan kita diriin bareng guys. Kalau Okarun ini dia lebih tinggi kelihatannya. Kalau ini dia agak lebih membungkuk ini, tuh kan. Terus kepala juga karena dia pakai masker kelihatan lebih besar kepalanya. Untuk tingginya sama aja sekitar 17 cm-an kalau diukur. Kalian lebih suka yang mana guys? Tim yang pakai baju atau yang nggak pakai baju? Ya guys, figur ketiga adalah figur Okarun dari Banpresto dari lini Fig Life. Fig Life itu terkenal
figur yang bisa dipakai buat apa aja guys. Fungsinya itu beda-beda tergantung jenis figurnya. Tampak depan dari packagingnya, ini tampak sampingnya. Nah kalau untuk si Okarun ini dia itu bisa buat tempat kacamata guys, kayak gini. Kebetulan saya itu pengguna kacamata, jadi ini figur bakal berguna banget sih buat saya, buat tempat kacamata, biar nggak asal naruh gitu guys. Di sebelah sini ada logo Fig Life, belakangnya kayak gini aja. Bagian bawah ini ada panduannya guys, tuh. Dan bagian atas cuman Okarun doang. Ya langsung aja kita unboxing. Ya ini dia yang kita dapatkan dari dalam boxnya. Di sini kita dapat kayak diorama kayak gitu guys. Tuh lihat. Ini dioramanya polos gini aja guys. Walaupun polos, ya tapi lumayan lah, ada ininya. Ada detail-detail dari retakan-retakan kayak gini, dan ada lubang buat masukin kakinya Okarun. Bagian bawahnya kayak gini aja. Dan kita dapat pembatas jalan kayak gini. Tuh lihat. Ini penyoknya kayak penyok asli sih. Cuma di warnanya polos banget guys. Tuh lihat. Nggak ada gradasi gitu, jadi kayak kelihatan banget plastiknya lah. Tapi untuk penyoknya nih detailnya oke sih, cakep kayak beneran penyok gitu. Tuh lihat. Ini langsung aja dipasang ke sini. Ini sebelah mana ya pasangnya? Mungkin sebelah sini kah? Oh, kebalik. Oh kayak gini guys ternyata. Tuh lihat. Wih, jadi ada tatakannya gini. Dan ini figur si Okarunnya. Dia pakai baju hitam. Kalau tadi kan pakai baju putih sama nggak pakai baju. Kalau sekarang udah mulai pakai baju hitam nih guys. Ciri khas si Okarun. Langsung aja kita lihat bagian bawahnya. Ini ada buat nyolokin ke sistem base-nya dan kakinya. Kalau yang ini dia kukunya nggak ada warnanya tuh guys. Polos gitu aja. Walaupun ya kurang kelihatan sih. Yang kelihatan cuma jempol doang kayaknya kukunya. Tapi untuk tulang-tulangnya ini jelas kok. Tuh bagian sininya juga ada. Bagian belakangnya, bagian banyak penyok kakinya. Tulang ininya, sampingnya juga ada, mata keongnya. Tulang betisnya juga ada, ciri khas dari Okarun. Tulang kering maksudnya. Betis nggak ada tulangnya guys. Ini kan lunak. Dan ini celananya dikelin kayak gini. Ya untuk kusut-kusutnya ada di bagian tengah sini guys. Dan ini bagian kaki satunya dia itu ada clear part kayak gini buat masukin si kakinya Okarun. Tuh lihat. Ke stand base nya dia pakai clear parts kayak gini, beda sama sebelahnya. Tuh lihat. Ini lebih kecil dibandingkan yang tadi guys ukurannya. Makanya detailnya ala kadarnya. Untuk ikat pinggang ada. Terus juga untuk baju sekolahnya gakurannya ini dia ada kusut-kusut gini banyak, dan ada kancingnya warna emas, cakep. Dan ini dia bagian yang saya suka guys dari jubahnya si Okarun itu. Kayak gini guys. Tuh, banyak gradasi warna merahnya di bagian ujungnya, dan kusut-kusutnya gini cakep, berkibar. Dan bagian belahnya ini bagian tengahnya ini ngebelah kayak gini. Untuk bagian atas kusut-kusutnya cuma di bagian sini aja, jarang-jarang di bagian tangan ada kusut-kusutnya semua. Tuh lihat, sebelah sini juga ada. Dan untuk telapak tangannya ini ada detailnya juga, sebelah sini juga ada. Dan ini bagian tangannya guys, kukunya nggak ada warnanya ya, polos gitu aja. Kelihatan sedikit doang itu sculptingan kukunya. Tuh, nggak sejelas yang si Figurisma tadi. Bukan Figurisma, Luminasta. Tuh lihat. Dan ini bagian tenggorokannya Okarun. Kelihatan banget guys, jakunnya tuh lucu. Dan ini bagian
kerahnya cakep. Tuh lihat, untuk detail kerahnya ini bener-bener detail banget. Gradasi merah di ujung kayak gini. Kelihatan ini dari maskernya guys. Dari maskernya juga ada kayak kobaran api gitu. Dan ini rambutnya juga sama, ada garis-garis merahnya yang berkibar ke belakang gitu. Dan maskernya ini polos gitu aja guys, bersih. Ini persis kayak Luminasta Sega yang pertama tadi maskernya. Dan untuk muka Ocarunnya boleh lah. Ini matanya udah ada gradasinya guys di pinggir-pinggirnya, persis kayak yang versi 1,5 tadi. Dan ini kacamatanya juga sama, dia itu bahannya clear parts kayak gini, jadi matanya kelihatan jelas. Tapi untuk kacamatanya dia gagangnya nggak ada guys, tuh cuma nempel gini aja tuh. Jadi matanya bisa kita lihat dari samping, ada gradasinya juga di situ. Dan alisnya yang ada line artnya. Dan ini garis merahnya yang di matanya gitu, ngebelah matanya. Ya untuk detail sih lumayan lah. Karena Fig Life itu kan sebenarnya buat fungsinya sih. Ya walaupun detail juga penting, tapi yang penting fungsi juga. Tapi segini udah lumayan karena mengingat ukurannya kecil juga sih figur Life ini. Makanya kita pasang di stand base-nya. Guys, ini dia Ocarun yang sedang menggenggam kacamata saya guys. Ini ukurannya cukup pas banget sih buat kacamata. Cuman kacamata saya ini dia kalau ditekuk ini besar, jadi pas dimasukin ke sini dia nggak muat nih. Kecuali kalau ditekuk itu tipis banget, nah ini muat, bisa ditekuk ke sini. Kalau punya saya nggak, harus dibuka kacamatanya baru dimasukin ke sini. Tuh kayak gini. Oke lah, cakep. Ya untuk tingginya sendiri sekitar 14 cm-an. Ya ini dia figur Ocarun terakhir yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu dari Sega Figurisma. Ini gede banget guys asli kardusnya tuh. Ini kalau dibandingkan dengan kardus yang biasa tuh, ini bener-bener besar. Saya kira nggak segede ini kardusnya. Apakah bakal sedetail itu? Soalnya kalau kita lihat di packaging ini cakep banget tuh, lihat. Masalah detail dia nggak diraguin banget kalau Figurisma itu. Tuh. Di sini ada logo dan Sega Figurisma Ocarun Transform. Kemudian di sini tampilannya dia pakai stand base yang kayak gini guys, ditancepin ke paha. Kemudian ini bagian sisi lainnya. Dan ini sampingnya cakep nih guys, Figurisma, ciri khas yang backgroundnya putih kayak gini. Dan di bagian bawah kayak gini. Dan ini di bagian atasnya guys, ngeri banget ini. Bener-bener art boxnya cakep sih. Langsung aja kita unboxing. Ini berat banget guys, asli. Figur hadiah yang gede banget sih menurut saya. Tuh lihat, stand base-nya aja segede gini. Buset. Ini gede banget loh asli guys, kalau kalian lihat asli. Tuh. Ini diameternya kayaknya hampir 20 cm ini kalau nggak salah. Tuh ininya juga 20 cm lebih. Buset. Ngeri banget asli ini figur. Nggak rugi apa bikin figur hadiah kayak gini gedenya. Baru pertama kali lihat. Bahkan ini kepalanya aja dipisah. Tuh, gila keren banget guys. Ini bener-bener di packing dengan sangat aman sih. Banyak kardus-kardusnya kayak gini. Lihat. Ini sih bener-bener the best of the best ini. Figur hadiah dari Luminasta, Figurisma. Bahkan bagian tubuhnya ini dipisah semua partnya, biar muat ke dalam kardus. Tuh. Dan ini size-nya ini nggak main-main guys, gede loh.
Ini sih bakal jadi figur rekomendasi saya dalam video ini guys, yang wajib kalian miliki sebagai fans Dandadan sejati. Kayaknya nggak ngefans sama Dandadan juga beli kayak gini worth it sini buat pajangan. Cakep banget asli. Tuh lihat, gede banget ini 20 cm kayaknya diameternya. Ini sampahnya lumayan banyak, tapi aman guys. Tuh lihat, cakep banget guys headscarf-nya. Ya ini dia yang kita dapatkan dari dalam box dari Figurisma Ocarun Transform. Ini bener-bener gede banget, untuk stand base-nya juga tuh lihat 20 cm lebih nih tingginya, ngeri banget. Dan ini kita dapat kakinya, tangannya, dan badannya, bahkan part kepalanya juga terpisah. Bener-bener gokil parah ini Figurisma Ocarun ini. Ini juga scale-nya hampir mirip kayak si Grandista guys. Apa saya bakal skip Grandista nih? Grandista Ocarun kan bakal rilis juga nih. Tapi kita lihat dulu ya, sebelum kita rakit kita belum bisa nyimpulkan ini bagus atau tidak. Langsung aja kita lihat detail dari si Ocarunnya. Untuk detail kakinya, ngeri banget guys. Lihat tuh, lihat urat-uratnya juga bahkan jelas banget. Ini bener-bener gede banget guys. Ini bener kayak Grandista deh size-nya. Tuh, bahkan di warna kulitnya itu dia ada shadingnya gitu. Tuh lihat, cakep bener. Ini betisnya berotot, tulang keringnya juga ada detailnya. Tuh lihat, mantep banget. Dan ini buat colokin ke sini, langsung aja kita colokin. Dan ini dia kakinya. Tuh lihat, detail banget guys, urat-uratnya mantap. Tuh lihat, cakep bener ini kakinya, tuh lihat, detail banget. Dan kemudian untuk celananya juga shading gradasinya cakep banget. Dan kusut-kusutnya ini ekstrim banget guys. Tuh lihat, ini buat masukin ke stand base-nya. Tuh, cakep bener asli. Untuk detail dari celananya, dan ini ikat pinggangnya, dan ini bagian perutnya, dan bagian konektor buat masukin ke tubuh bagian atasnya. Dan ini tangannya dari si Ocarun, ini bener-bener detailnya luar biasa. Tuh lihat, bahkan sini urat-uratnya juga kelihatan jelas banget. Tangannya juga ini warna kulitnya kayak ada gradasinya gitu guys, cakep. Tuh lihat, ngeri banget. Ini kukunya juga bahkan rapih banget dia, catnya. Tuh, kusut-kusut di tangannya juga cakep. Tuh lihat, detail banget. Dan ini untuk tangan satunya. Oh ya, lupa ada kancing emasnya juga bahkan di tangannya. Wow. Ini nggak rugi apa bikin figur hadiah kayak gini. Ngomong-ngomong, ini figur harganya murah loh, 150 ribuan di Jepang kalau dirupiahin. Tuh lihat. Wow, bener-bener cakep ya guys. Wah, ini worth it parah sih. Ini rekomendasi guys buat kalian. Tuh lihat, gila ini detailnya, sculptingnya coy, ngeri abis. Terus juga gradasinya ini cakep di ujung. Ada kayak warna yang terang juga, jadi nggak full hitam. Terus ada bagian warna merahnya di ujungnya. Wow. Dan ini juga bagian belakangnya kusut-kusutnya ngeri banget. Ini tingkat sculptingnya ekstrim ini guys. Tuh lihat, bener-bener ngeri banget Figurisma itu. Figurisma jarang ngeluarin figur, sekali yang ngeluarin figur kayak gini cakep guys. Tuh lihat. Ini bagian dadanya, warna emas, kancingnya bener-bener cakep. Asli ini ngeri banget sih. Bener-bener the best ini kualitasnya. Oke, langsung aja kita pasang semua part tangannya. Dan kita satuin sama kakinya guys. Lihat, tuh, ini gede loh asli. Tuh gede banget, buset. Dan ini headscarf-nya Ocarun. Ini buat masukin ke si badannya. Dan ini lihat, untuk kerahnya juga dia sculptingannya ngeri abis guys. Tuh, sama kayak di bajunya, bener-bener gokil ini Edan. Figurisma bikin figur bener-bener mantap jiwa. Tuh, untuk giginya juga bahkan ini ada sculptingannya.
Dan warnanya nggak putih polos gitu aja guys, ada gradasinya gitu. Giginya kayak gigi somplak gini pada pecah-pecah. Tuh, si Okarunya juga lagi truk. Puset, di scalping sampai ke mulutnya coy. Tuh lihat. Wah, cakep banget asli. Dan ini matanya, gradasinya juga cakep banget, dan artnya. Ini garis-garis di mukanya juga. Tuh. Wah, bener-bener cakep. Terus juga untuk frame si kacamatanya ini dia kelihatan banget kayak metal guys, dicat warna silver ini. Telinganya juga di sculpting, dan tentunya kacamatanya clear patchnya clear banget guys, rapih tuh lihat. Ini bener nggak rugi apa guys, Figurisma bikin figur kayak gini bagusnya untuk figur hadiah. Gila sih. Untuk rambutnya juga sculptingannya tuh lihat. Wow, rumit banget ya. Terus juga warnanya dia ada gradasinya gitu guys. Cantik banget asli. Jadi nggak cuman garis merah-merahnya doang. Ada gradasinya juga cakep. Dan ini detail rambutnya bergelombangnya bener-bener detail banget tuh. Gila, mukanya juga anime akurat banget guys. Keren banget ini asli. Fix ini figur Okarun yang paling keren sih. Ini kayaknya saya bakal skip Grandistanya guys, maaf ya guys. Karena ini cakep dan ukurannya juga kayaknya scale Grandista ini. Nanti kita bakal sandingin sama Grandista juga ya. Grandista yang saya punya. Tuh, ini kalau kita masukin kepalanya. Dan ini gede banget asli, itu lihat, buset. Gede banget guys. Bener-bener ini sampai pakai lensa 0,5 aja kurang. Dan ini kalau ditancepin pakai stand base-nya ini tinggi banget sih. Mantap. Tuh lihat. Wah, ini sih the best of figur Okarun ini. Mantap jiwa. Tuh lihat. Waduh. Keren banget guys. Gokil. Ini kalau kita ukur kira-kira tingginya berapa ya? Ini tingginya 30 sentian, ini 33 kayaknya, 33 sentian ini kayaknya guys. Waduh, gokil banget ini bener-bener ya guys. Dan ini dia kalau kita sandingin keempat figurnya, dari mulai yang terkecil, sedang sampai yang paling gede banget ini, tuh lihat. Cakep banget ya guys asli. Ya ini dia kalau disandingkan dengan figur Grandista, bener-bener masuk banget secara size, bener-bener cakep banget. Wah, keren sih ini asli. Ya jadi itu dia unboxing sekaligus review detail dari macam-macam figur Okarun Transform. Ada yang dari Luminasta Sega, ada yang dari Banpresto Stovic Life, dan Sega Figurisma. Untuk Okarun dari Luminasta Sega sendiri, yang volume 2 dan versi 1,5 ini, secara size itu nggak makan tempat, detailnya juga cakep. Stand base-nya juga diorama kayak gitu, bentuknya kayak batu-batuan. Terus juga untuk di versi 1,5 ini di upgrade, ada detail cat yang bintik-bintik. Tapi untuk posenya itu sama aja, tapi untuk yang versi 1,5 ini menurut saya kelihatan lebih bungkuk sih. Untuk detail sculptingannya tentunya juga lebih bagus karena bajunya itu compang-camping dan perutnya yang six-pack itu terlihat sangat jelas tentunya. Dan muka Okarunnya itu kelihatan jelas banget sih. Saya beri rating 8,5 untuk keduanya. Kalau untuk Banpresto Stovic Life ini saya suka banget karena figur ini bener-bener kebutuhan saya banget sih. Sebagai user kacamata, biar nggak naruh kacamata sembarangan lagi, bisa ditaruh di figurnya. Lucu juga ya, ada dioramanya juga kayak batu-batuan gitu, dan ada besi pembatas jalannya yang ada detail penyok-penyoknya gitu. Untuk figur Okarun detailnya oke, walaupun kurang di kukunya, nggak detail dan nggak ada warnanya. Saya kasih rating 8,5 juga. Karena dia itu berfungsi dengan ya worth it lah untuk saya beli sebagai user kacamata. Dan yang terakhir, bintang dalam video ini yaitu the best price figure Sega Figurisma Okarun. Yang gokil parah sih ini. Ngomong-ngomong ini tuh paling murah di antara yang lain coy. 150 ribuan kalau dirupiahin. Lebih murah dibandingkan yang lain yang baru rilis itu sekitar 200 ribuan pas baru keluar nih. Figur yang lain. Ya walaupun sekarang itu udah sama rata harganya, tetap aja coy. Easy to buy ini mah. Kalau ada uang segitu pengen beli figur Okarun, udah jelas bakal pilih si Figurisma.
Packagingnya juga super safety dengan karton yang berlapis-lapis, terus juga parti tubuhnya itu terpisah. Fanbase-nya juga segede piring makan, tingginya juga setinggi satu figur Grandista, dan detail sculptingannya itu ekstrim banget. Full gradasi juga, apalagi mukanya si Okarun ini anime akurat, full ekspresi juga, mulutnya di sculpting sampai ke dalam, top banget lah pokoknya. Saya kasih rating untuk figurisma Okarun ini 10 dari 10, perfect. Ini figur hadiah yang keluar 1 abad sekali guys. Gak kerasa ya udah ngulur waktu sebanyak ini. Saya penasaran sama pendapat kalian tentang figur Okarun ini. Apakah sama kayak saya? Takjubnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Arigatou gozaimashita.